Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ketemu lagi dengan saya Melian Sori di Kito TV dalam acara Obrolan Rakyat. Dan di Obrolan Rakyat kita kali ini sudah hadir bersama kita Bung Imran Hasim SH MHan. Siap. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. SHI ya? Iya. Ya, SHI. Oke. Nah, beliau adalah PNS Bapas Bengkulu, Balai Pemasyarakatan Bengkulu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang 15 materi pengetahuan dasar anti korupsi dan integritas. Dan pada segmen kali ini kita akan ambil segmen yang launching perdana ini, yaitu 3 hal hebat yang akan terjadi jika Indonesia bebas dari korupsi. Dan ini dalam rangka kita mensosialisasikan pendidikan anti korupsi di masyarakat lewat media sosial, dalam hal ini YouTube. Nah, yang pertama, Bung Imron, seperti apa Bung Imron melihat atau memotret Indonesia hari ini terkait dengan maraknya kasus-kasus korupsi? Baik, sebelumnya terima kasih Bang Melian Sori atas kesempatannya. Kita bisa diskusi atau ngobrol dua arah gitu ya tentang materi dasar gitu ya tentang anti korupsi. Dia ada 15 materi yang mungkin nanti di kesempatan-kesempatan lain kita mungkin bisa menuntaskan 15 itu. Hari ini kita coba bahas satu gitu ya di obrolan kita ini tentang obrolan rakyat. Obrolan rakyat ini bicara tentang tadi 3 hal hebat gitu ya kalau korupsi nggak terjadi. Sehingga sebenarnya itu menjadi tujuan akhir dari upaya pemberantasan korupsi. Nah, itu tujuan akhir pemberantasan korupsi, adanya hal-hal hebat yang terjadi begitu ya Bang Mele. Saya juga di sini sambil mengasah diri sebenarnya, dan kita berdiskusi, tentunya netizen juga boleh berkomentar gitu ya di kolom komentar. Tadi terkait juga pertanyaan Bang Mel gitu ya. Bang Mel tadi bertanya tentang bagaimana kondisi kekinian kita. Memang bicara korupsi, saya misalnya bicara di segmen PNS. Jujur aja Bang Mel, sejak saya lulus dari PNS, orang tuh langsung stempel bahwa saya tuh nyogok, saya tuh masuk atas titipan, bawa uang gitu tuh. Mungkin sampai detik ini nggak, perasaan itu selalu ada di saya, terstigma. Sampai seperti itu Sehingga ya saya sih nggak terlalu memusingkan karena memang itu tidak terjadi Karena memang saya juga masuk tanpa sepersen pun nyogok siapapun begitu ya, nggak melakukan itu. Sehingga saya sih cuek. Tapi maksud saya, kok sungguh kondisinya seperti itu. Belum lagi kita melihat kalau itu yang secara pribadi, tapi yang secara sistematis misalnya. Bagaimana korupsi itu luar biasa sekali hari ini, bahkan hampir menjadi, nauzubillah ya, kalau sampai jadi budaya gitu ya, menjadi hal yang dipahamkan, maksudnya hal yang dibenarkan, hal yang sudah dianggap biasa, hal yang sudah dianggap, justru yang melawannya, yang mencegahnya, yang anti malah dibilang aneh. Bahkan dibilang orang yang tidak normal gitu ya. Itu apalagi kesempatan ada. Nah, itu nyata sekali terjadi di kita hari ini. Sehingga kondisi hari ini yang seperti itu harus ada gerakan yang melawannya. Harus ada orang, harus ada individu, atau harus ada kerja bersama-sama yang bergandengan tangan untuk melawan ini semua. Jangan kita biarkan gitu. Apa ini yang akan kita wariskan dengan anak cucu kita? Karena sudah menggurita, Bang. Udah menggurita, udah meluas seperti virus misalnya gitu, menular kemana-mana. Dan yang lucunya sudah kayak lah biasa aja, biasa baik gitu-gitu. Jadi kayak hal yang aduh, justru tadi kata Bang Mel, jadi aneh orang yang menolak, orang yang melawan malah ditandain gitu Bang Mel ya. Dibilang sok suci, sok bersih kan itu. Nah, ini menarik sebetulnya Bang Imron sebagai PNS, tapi berani ya berbicara anti korupsi. Sementara sebetulnya korupsi itu banyak terjadi di instansi yang kemudian bernaung PNS dan lain sebagainya, kan pejabat kan. Iya, benar sekali. Dan saya memberanikan diri untuk ikut. Sebenarnya ini juga bagian dari program menuju menjadi penyuluh anti korupsi. Salah satu programnya adalah mengkampanyekan 15 materi dasar dari anti korupsi itu, yang salah satunya ada tujuan akhir pemberantasan korupsi. Saya memberanikan diri di kesempatan ini Bang Mel. Sebenarnya ini udah kesempatan tahun kedua. 2022 saya pernah coba di Agustus, tapi nggak saya teruskan. Ini pun saya teruskan di tengah tugas-tugas PNS yang juga banyak sekali. Saya punya tugas yang kemarin baru diklat gitu. Ada tugas lain yang saya benar-benar tapi pingin banget gitu untuk
ingin sekali mewujudkan ini gitu di tengah ya tadi sehingga stigma PNS yang begitu itu. Gerakan anti korupsi ini bisa menjadi virus yang menyebar sehingga banyak orang berbicara anti korupsi. Harapan kita begitu Bang Mel. Ya. Nah kemudian setelah Bung memotret bahwa korupsi itu seperti sudah membudaya, kemudian juga saya mengatakan menggurita, kan banyak sekali orang-orang yang kemudian terlibat kasus korupsi pejabat, dan sekarang memang serupiah pun korupsi itu kan sudah dipecat. Betul. Sudah dipecat, tapi masih ada orang yang korupsi. Nah kira-kira mengapa itu? Kan 1 rupiah pun dipecat. Kan malu. Tapi masih ada sekarang. Masih terus gitu ya. Artinya ada di sistem penindakan yang belum terlalu masif gitu misalnya ya. Banyak contoh sekali yang di depan mata kita ya, kita lihat fakta-fakta paket 27 miliar yang langsung menunjuk kita nggak bisa tutup-tutupi, menunjuk Menpora misalnya begitu, menunjuk itu di depan mata. Walaupun masih berproses. Iya, masih berproses gitu kan. Artinya kita harus diperlihatkan hukuman atau penindakan yang serius terhadap para pelaku koruptor begitu ya. Sehingga ada efek jera tadi. Nah, dan ada hal hebat Bang Mel yang terjadi kalau korupsi ini bisa dicegah ya. Pembangunan jalan ini bisa bagus kalau kita jauh dari korupsi. Kemudian pendidikan juga bisa maju pesat begitu kan, dan pelayanan kesehatan. Ya, ini 3 hal besar yang kalau misalnya Indonesia bebas dari korupsi misalnya gitu ya, itu luar biasa. Dan tujuan akhir dari pemberantasan korupsi ya ini terwujudnya misalnya pelayanan publik yang baik gitu ya, yang orang tidak ragu-ragu lagi dalam pelayanan publik. Kemudian pelayanan kesehatan juga tidak mahal, tidak berbelit-belit ya Bang Mel ya. Misalnya kalau yang BPJS lama dilayani itu kan udah seperti marak ya di kita ya. Kalau BPJS susah, kalau mau cepat jangan pakai BPJS ya, tapi mahal ya itu hal begitu gitu kan. Pembangunan juga bisa jalan lancar. Sekarang ini juga ada yang menarik, ada YouTuber yang bangun jalan tuh Bang Mel, Bro Rondo apa tuh ya di Instagramnya, beliau tampil sebagai pengusaha yang dia tuh tiap dapat proyek Bang Mel akan menyisakan 1 CSR untuk jalan yang bolong misalnya. Itu dia melakukan pembenahan jalan tuh, perbaikan jalan tuh benar-benar dengan kualitas yang prima gitu ya, yang benar gitu ya. Cara-caranya tuh benar-benar yang standar dan bertahan lama. Itu kalau kita saksikan kan ternyata bisa loh sebenarnya gitu kan. Jalan berlubang tuh nggak lubang lagi dalam waktu yang cepat gitu. Ini belum lama dibangun. Udah lubang lagi. Seolah proyek itu dipelihara. Nah itu dipelihara sehingga ada proyek lagi perbaikan. Pembangunan tidak lancar. Belum lagi pembangunan gedung-gedungnya mangkrak. Misalnya kan begitu kan akibat dari korupsi ini ya. Tadi 3 hal itu tuh, pembangunan jadi nggak lancar, pendidikan jadi nggak maju, pelayanan kesehatan juga tidak berjalan baik. Itu kalau korupsi masih merajalela di kita. Dan hari ini kalau kita cek satu persatu pembangunan jalan lancar apa enggak? Kalau masih ada jalan yang bolong artinya tidak lancar, artinya ada korupsi di situ gitu kan. Terus kita bicara pendidikan maju pesat apa enggak? Pesat apa enggak? Tapi di zonasi kemarin banyak praktek orang masuk sekolah, semua pengen anaknya di sekolah negeri yang mantap, yang ini, tapi rela bayar, rela merubah domisili, rela itu belum lagi mungkin karena faktor korupsi yang seharusnya pembangunan itu utuh, misalkan bangun fasilitas pendidikan, bangun jalan dan lain sebagainya untuk menyentuh kepentingan masyarakat, karena dikorupsi akhirnya kualitasnya tidak bagus sehingga akhirnya anggaran negara itu habis dan efeknya adalah mengganggu pelayanan di berbagai bidang. Betul sekali. Jadi kalau Bung lihat itu memang sudah sangat akut sekali Bung. Ya makanya itu juga yang harusnya mengetuk kita untuk biarlah kita dibilang sok suci, sok alim atau sok nggak mau nerima atau misalnya munafik segala macam ya. Karena pasti di instansi Bung atau sebagainya orang-orang bicara anti korupsi ini mungkin dicemeh mungkin. Ya kita berharap sih ada sih, tapi ada silent minority itu ada orang-orang baik itu selalu ada, hanya mungkin belum bersatu padu, belum bergandengan tangan, masih bahasa itu nyuruk-nyuruk kali. Mudah-mudahan dengan Bung aktif dalam mengkampanyekan nilai-nilai integritas anti korupsi juga bisa menyetrumkan atau mengajak yang lain. Awalnya saya juga sangat di 2022 ketika saya tahu penyuluhan anti korupsi ini, saya sangat takut tuh.
apa paca gitu kan. Kemudian melalui Kemenkumham Muda ada itu kayak seminar gitu kami ikut tentang anti korupsi. Ketika kami ngobrol dan bertemu beberapa aktivis-aktivis anti korupsi seperti Bang Mel Suri juga ya sebagai salah satu aktivis anti korupsi, ya beliau juga berani gitu ya, dan itu juga menggetarkan saya. Oh kata saya, ya namanya kebaikan ya, kenapa enggak? Jujur saya benar-benar memaksakan diri sekali untuk bagaimana terlibat terjun dalam isu anti korupsi yang ya kalau mau dibilang tsunami badai yang nggak pernah berhenti gitu Bang Mel. Dan mungkin bagi orang aneh tadi aneh, mau terlibat dalam hal-hal seperti ini karena memang di dunia anti korupsi itu kan berhadapan dengan tentu kalau seperti kami ya seperti kami di lapangan karena sebagai penggiat juga tentu banyak halangan-halangan risiko mulai dari ya ancaman dan lain sebagainya. Nggak main-main ya. Ya itu kan bukan hal mudah karena tidak banyak orang yang mau berbicara anti korupsi apalagi melaporkan kasus. Betul. Nah, sehingga dengan kemudian Bung Imron terjun serta ini sebagai PNS lagi ya, itu sangat bagus sekali. Artinya mudah-mudahan apalagi di Provinsi Bengkulu mudah-mudahan ini juga bisa sinkronisasi kan antara penggiat yang dari teman-teman LSM NGO kan dengan instansi Bengkulu sebagai PNS ini bisa bersinkronisasi, bisa bertali-talian gitu bersosialisasi kan, anti korupsi. Betul sekali Bang Mel. Ini makanya saya juga ingin ya kalau dibilang melawan arus ya silakan lah, tapi saya juga menjadi orang yang sebenarnya tidak senang gitu ya, tidak terima gitu kalau orang selalu menjudge orang yang lulus PNS tuh korup, nyogok gitu ya. Tapi orang yang dikatakan itu juga saya berpikir dulu saya mungkin diam, tapi kita harus sudah mulai berdiri, speak up juga. Maksudnya di tengah kegelisahan kita dikatain orang, mungkin banyak teman-teman saya juga yang serahlah kamu ngomonglah situ, saya nggak peduli. Tapi ternyata dengan diamnya kita itu mereka tadi kata Bang Mel, mereka semakin menggurita dan mengkooptasi kita gitu Bang Mel. Dan faktanya orang-orang itu juga ya dapat tempat, dapat jabatan, dapat posisi gitu ya. Sementara kita yang silent minority ini terus saja di tataran yang mungkin di bawah, tidak punya kebijakan, hanya bisa berkeluh kesah di depan cermin mungkin gitu ya Bang Mel ya. Sehingga dengan saya memberanikan diri saya masuk ke calon penyuluh anti korupsi ini, harapan saya dan saya juga mohon doa Bang Mel ya, kita ingin saya tentunya sudah tidak bisa lagi menjadi orang yang munafik. Kalau dulu misalnya saya dibilang munafik, ya sekarang saya nggak bisa lagi karena udah di penyuluh anti korupsi, komitmennya juga benar-benar. Saya nggak bisa menjadi orang yang menjalankan ini setengah-setengah gitu ya. Atau jadi penyuluh anti korupsi masih aja misalnya gitu kan. Nggak bisa, sehingga kita harus speak up dan berdiri. Saya juga mengajak lah mungkin teman-teman saya yang lain yang kita nggak nyogok nih masuk PNS misalnya, tapi kita juga nggak bisa diam ketika orang ngomongin kita, yuk kita berdiri dan kita kampanyekan anti korupsi ini begitu. Ya. Sehingga mudah-mudahan berpengaruh di instansi ataupun dinas tempat bekerja, termasuk juga di daerah. Iya, di daerah. Atau juga kan karena dialog ini disaksikan secara luas, bukan hanya di Provinsi Bengkulu tapi seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ini menyentrumkan nilai-nilai anti korupsi. Betul, Bang. Jangan sampai kita memang udah masuk ke level tidak mendiamkan lagi. Mungkin kalau kemarin kita masih mendiamkan misalnya, melihat kita mendiamkan. Ini udah naik level, next level gitu ya. Next levelnya ya kita harus udah mulai melaporkan, kita juga harus mulai menindak dengan resiko misalnya kalau Bang Mel di luar kita diancam atau dijauhi teman atau ditawarkan bagaimana? Iya, ada tawaran dirangkul gitu. Apakah kemudian masuk angin apa enggak? Itu. Karena memang kata Suhok kalau nggak salah itu kan mendiamkan kesalahan adalah kejahatan. Kejahatan itu sendiri, ya itu Bang Mel, dan kita nggak mau masuk ke situ. Saya rasa pas juga ini dengan 10 tahun lebih saya mengabdi. Nah, sudah siap ini belum secara kesiapan ini menerima misalkan katakanlah agak dipandang sinis dan lain sebagainya. Mau tidak mau ya. Tidak banyak orang yang mau terlibat. Mau tidak mau ya, Mel, saya sudah sangat siap ya. Maksudnya ginilah. Saya juga tidak mau menjadi musuh. Kita tidak mau memperbanyak musuh. Kita berteman saja. Berusaha, ya kita tetap terus berteman, memperbanyak kawan itu tentunya begitu ya. Tapi jalan yang saya ambil ini ya kita juga mohon hormati gitu kan kepada teman-teman yang mayoritas misalnya yang memandang sinis saya, ya hormatilah. Saya tetap berteman dengan Anda. Saya tidak mau menjaga jarak dengan Anda gitu kan, dengan siapapun orang gitu kan yang akan menilai saya juga akan tetap berteman, tapi saya tetap memegang prinsip saya kan gitu. Ketika saya sudah memilih jalan ini, jalan ini harus benar-benar sungguh-sungguh saya tempuh. Gitu. Nah mungkin di segmen akhir Bung Imron kita closingnya kan. Siap. Jadi tadi karena tema kita adalah
ini 3 hal hebat yang akan terjadi jika Indonesia bebas dari korupsi. Nah, apa pesan-pesan Bung di segmen akhir dialog dengan tema kita kali ini? Sebenarnya ini yang sering kita baca di setiap Senin saat upacara misalnya begitu ya Bang Mel ya. Mewujudkan 3 hal ini sebenarnya kita sering mengucapkannya, mungkin lupa mengaplikasikannya. Itu ada di preambul Undang-Undang Dasar 45 di alinea keempat itu kan jelas disebutkan bagaimana bahwa tujuan negara itu kan melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut memajukan kesejahteraan umum. Itu kan itu 4 hal tadi ini yang ada di preambul alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 itu sering kita ucapkan. Hanya mungkin kita lupa mengaplikasikan. Padahal kalau diaplikasikan memajukan kesejahteraan umum, kalau nggak korupsi selesai gitu. Nah, nanti di segmen berikutnya itu Bang, ada kita bicara tentang seperti apa sih negara yang nggak ada korupnya. Nah, 3 hal besar yang akan terjadi itu tadi aja. Kecil aja kita lihat pembangunan yang lancar, pendidikan yang maju gitu ya. Kemudian pelayanan kesehatan yang baik buat masyarakatnya. Mungkin itu 3 itu aja. Kalau kita nggak korup di 3 sektor inilah kita jaga misalnya ya. Pembangunan, kesehatan, dan pendidikan, ya insya Allah lah Indonesia bisa menjadi negara-negara bisa maju ya, kita bisa sejajar dengan negara-negara yang ya katanya superpower itu kita bisa sejajar itu dengan hanya melakukan hal kecil. 3 hal ini yuk kita nggak korupsi di sisi ini ya kan, buat teman-teman dan kita semua yang bergerak di 3 sektor ini kita jaga banget karena itu merupakan perwujudan dari alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Baik, luar biasa sekali teman-teman sekalian apa yang disampaikan Bung Imran Hasyim tadi. Mudah-mudahan ini bisa juga menjadi pembelajaran bagaimana beliau sudah mengaku dia masuk PNS itu tidak nyogok, dan mudah-mudahan beliau menjadi agen-agen anti korupsi yang mengkampanyekan nilai-nilai anti korupsi, baik itu di lingkungan instansi ataupun kemudian di Provinsi Bengkulu, termasuk juga di Indonesia. Nah, kali ini segmen yang pertama, dan insya Allah ada segmen 14 segmen lagi. Kita materi pengetahuan dasar anti korupsi dan integritas. Ikuti terus channel ini, kita akan kupas bersama-sama. Terima kasih Bung Imran atas waktunya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.